Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang nuzulul Quran ya, teks nuzulul Quran. Di sini ada sebuah teks Al-Qur'anul Karimu ni'matus sama'i ilal ardi. Di teks yang kemarin kelanjutannya Al-Qur'anul Karim ni'matus sama'i ilal ardi. Al-Qur'anu Al-Qur'an, Al-Karimu yang mulia. Ni'matun anugerah. Jadi nikmat itu adalah anugerah. As-sama'i langit. Ila ke atau kepada al-ardi bumi. Jadi Al-Qur'an Al-Karim adalah anugerah langit untuk bumi. Maksudnya bukan berarti ini Al-Qur'an dari bukan ya. Maksudnya dari langit itu kan tinggi, bumi itu di bawah. Langit itu di atas, bumi itu di bawah. Maksudnya bukan berarti langit yang memberikan Al-Quran. Maksudnya adalah Allah yang memberikannya. Kita ini ibaratnya bumi, Allah sebagai langitnya karena yang di atas kita. Bukan berarti Allah seperti langit, tidak. Maksudnya itu perumpamaan ya, perumpamaan. Allah yang tinggi, kita yang rendah. Itu seperti itu. Kasarnya itu bagaikan curah rintikan air hujan kepada bumi. Kalau langit itu kan seperti itu. Jadi penerjemahannya bukan secara letterlux, secara huruf ini berarti Al-Quran itu dari langit ke bumi, bukan ya, tetapi maksudnya dari yang sesuatu yang lebih tinggi daripada manusia, itu seperti itu. Al-ardi ini ibaratnya adalah manusia. Jadi jangan menterjemahkan. Nah sekarang banyak ya orang-orang yang menterjemahkan Al-Quran sebacanya aja, itu juga keliru sebetulnya. Kenapa saya katakan keliru? Terjemahannya itu sangat luas ya. Terjemahan Al-Quran itu sangat luas. Bahkan dalam sebuah kitab itu dikatakan ada di dalam ayat Al-Quran tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail, misalnya seperti itu ya. Allah mengeluarkan siang dari gelap, dari malam, malam dari siang. Maksudnya bukan sebatas siang dan malam. Itu memang kalau dibaca terjemahannya coba itu Allah, itu bahkan ada yang menafsirkannya. Itu maksudnya apa? Ada orang yang menjadi baik setelah dia buruk. Jadi orang hidupnya waktu mudanya, aduh luar biasa, masya Allah, keburukannya banyak. Tetapi begitu menjelang begitu tua bahkan hingga wafatnya menjadi orang yang baik. Itu yang namanya keluar dari gelap menuju ke dari malam menuju ke siang. Itu seperti itu. Ada lagi yang ayat dilanjutkannya dari siang menjadi malam. Maksudnya apa? Orang yang tadinya baik banget begitu akhirnya malah buruk. Itu ada pemahamannya ayat sampai segitu, ayat Al-Quran. Atau yang mengeluarkan dari yang hidup hingga yang mati. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ada yang mengartikannya itu ya, maksudnya seperti telur ayam gitu. Telur ayam keluar dari ayam yang hidup. Nah, keluarin telur kan telurnya dalam bentuk benda mati kasarnya.
Lalu dari benda mati tersebut keluarlah ayam. Dari benda yang mati keluarlah yang hidup. Maksudnya seperti itu. Tapi ada juga yang mengartikannya dari hati yang mati, maksudnya hati yang kelam menjadi hidup, menjadi cerah hatinya. Ada juga dari hati yang cerah malah menjadi gelap hatinya. Jadi tolong dalam memaknai Al-Quran jangan serta-merta bayangannya segampang itu. Itu ada lagi pemahamannya, ada pembelajarannya lebih jauh ya. Wa khalaqatul wasli bainal ibadi wa khaliqihim. Wa dan halakoh. Halakoh itu rantai, pertemuan. Halakoh itu bisa diartikan juga sebuah perkumpulan. Tetapi di sini artinya mata rantai. Ya. Al-wasli, menghubungkan. Baina, antara al-ibadi, hamba. Wa dan khaliq, pencipta, him, mereka. Maksudnya di sini kalau terjemahannya, dan merupakan rantai penghubung antara hamba dengan sang penciptanya. Kenapa dikatakan gitu ya? Al-Quran ini memang istimewa ya, merupakan mukjizat terbesar. Ya, salah satunya saja itu yang paling gampang lah, surat terpendek aja, inna a'tainakal kautsar, itu senantiasa berkaitan dengan angka 10. Padahal kalau diurut pun inna a'taina dari Al-Fatihah ke inna itu 10, itu pun ada kaitan dengan angka 10 dan luar biasa. Masing-masing rohnya ada 10. Atau kayak bismillahirrahmanirrahim lah, itu sebenarnya sangat perfect ya. Nah, nanti kalau ada kesempatan mudah-mudahan bisa ketemu. Bismillah itu ada 19 huruf, ya kan? Bismillah itu ada 19 huruf. Silakan ditanyakan dengan guru Al-Quran hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 19. Di tengah-tengah huruf yang ke-10 itu adalah huruf ro. Silakan kalian hitung. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Alif, lam, ro. Ar-Rahman kan? 10 ro. Ha, mim, nun. Alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19. Berarti 9 di depan, 9 di belakang, tengah-tengahnya itu 10. Kan 19 seperti itu. 9, 9, di tengah 10. Itu hurufnya huruf ro. Sementara huruf ro adalah huruf yang ke alif, ba, ta, jim, ha, kho, dal, zal, ro. Luar biasa bukan? Dari basmalah doang yang biasa kalian baca, bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 19 huruf. 9 di depan, 9 di belakang. Tengah-tengah 1. Biar jadi 19 kan, 9 tambah 9, 18. Tengah-tengah 1. Huruf yang ke-10. Hurufnya huruf ro. Coba aja kalian hitung lagi. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Alif, lam, ro. Huruf yang ke-10 dalam basmalah adalah huruf ro. Ya kan? Sisanya 9 lagi. Ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Ro yang ke-10. Huruf hijaiyah yang ke-10, alif, ba, ta, jim, ha, kho, dal, zal, ro. Luar biasa, kan? Nah, Al-Quran itulah sebagai komunikasi. Makanya kalau kalian ingin berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Karena halaqatul wasli bainal ibadi wa khaliqihim. Ya. Nazala bihir ruhul aminu ala qalbi rasulihil karimi bil haqqi liyakuna lil alamina nadhira wa hadiyan wa nasira. Nazala, turun. Bi, dengan. Hi, hu ya. Diambil dari hu karena ini majrur jadinya bihi.
nya. Ar-ruhu, ruh al-amin terpercaya, ala atas qalbi hati rasuli utusan, hi huwa nya, ya. Al-karim yang mulia, bi dengan al-haqqi kebenaran, li untuk yakuna ada, li untuk lagi, li-nya ada dua, alamin semesta, nadhiro peringatan, wa dan hadian petunjuk, wa dan nasiro penolong. Maksudnya ruhul amin. Nah, ini maksud ruhul amin di sini adalah malaikat Jibril. Ya, jadi biar kalian bukan ruh yang terpercaya, tidak. Ruhul amin, ruhul kudus itu maksudnya adalah malaikat Jibril. Ya. Nazala bihi ruhul amin. Ruh al-amin, malaikat Jibril turun. Nah, ini ada yang tertinggal ini. Ada satu kata yang tertinggal yaitu turun. Jadi kalau terjemahannya tidak ada kata turun di soal, berarti itu jawaban yang salah. Harus ada kata turunnya di sini. Ruhul amin turun pada hati sanubari Rasul yang mulia. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membawa kebenaran agar menjadi peringatan, nadhir, serta menjadi petunjuk, hadian, dan penolong, nasiro. Di sini baru lil alamin, untuk semesta. Jadi Al-Quran itu turun pada hatinya Rasul. Dalam arti hati di sini hati sanubari. Saya nggak tahu ada di mana hati sanubari. Kadang-kadang ada suara di rongga dada. Sementara kalau hati, liver, di guru IPA kalian itu pembuat sel darah merah. Saya nggak tahu ya. Sementara kalau ada suara di hati lebih cenderung di sini. Sementara di sini kalau nggak salah adalah paru-paru. Ya. Jadi di manakah hati sanubari saya nggak tahu posisinya. Tapi biasanya ada di sini. Tidak ada. Fi sudurin nas. Ya. Jadi ruhul amin ini turun kepada Rasul. Ingat, kalau nggak ada kata turunnya itu jawaban yang keliru. Kemudian qala ta'ala, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Qala berkata, ta'ala yang maha tinggi, ya wahai, ini adalah harfun nida, huruf kata panggilan, ayyuha sekalian, annasu manusia, qad sungguh telah, ya ada tambahan telahnya, ja'akum, ja'a datang, kum kepada kalian. Ini adalah domir antum. Min dari, burhanun petunjuk. Min dari, Rob itu maksudnya Allah ya. Jadi yang menciptakan, yang memelihara, yang menjaga itu maksudnya Rob itu adalah yaitu mencipta, menjaga, memelihara. Itulah Rob. Kum kalian, wa dan, ya, wa artinya dan, anzala turun, na itu na artinya kami ya, domirnya ini nahnu, di sini ada domir nahnu, nah ini nahnu, ila kepada, kum kalian, nuran
cahaya, mubinan, yang jelas. Ini ada di surah An-Nisa ayat 174. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ingat, ini sengaja tidak ada ya, karena ini merupakan terjemahan ayat. Kalian bisa lihat di surah An-Nisa ayat 174. Kalian bisa melihatnya di ayat 174 pengertian terjemahan yang tepatnya. Kalau saya menerjemahkannya secara bahasa Indonesia sesuai dengan pemahaman bahasa Arabnya. Kalau terjemahan lengkapnya kalian bisa lihat di Al-Quran. Karena itu ada beberapa hal yang penting, saya pun nggak terlalu berani menerjemahkan Al-Quran dengan biasa-biasa saja. Lebih cenderung saya melihatnya kepada teks Al-Quran yang ada. Karena tentunya terjemahan Al-Quran yang ada itu sudah diterjemahkan oleh para ulama-ulama ahlinya, sementara saya belum ahli dalam urusan ilmu Al-Quran. Nah, hanya tahu sedikit. Nah, di sini ada qala. Qala ini artinya berkata. Tetapi di sini ta'ala itu kan Allah kembalinya. Maksudnya yang maha tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada pengecualian lagi. Kalau qala orang biasa kayak saya Ja'far, qala Ja'far, Ja'far berkata, benar. Tetapi kalau sudah masuknya ke Rasulullah misalnya, qala Rasulullah itu bukan lagi berkata dalam bahasa Indonesia, untuk memuliakannya dengan Rasulullah bersabda. Naik lagi kepada yang lebih tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka berubah menjadi Allah taala berfirman. Qala itu bisa jadi 3 kata, penempatannya pun beda-beda. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hei sekalian manusia, telah datang kepada kalian petunjuk dari Rabb kalian. Dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang jelas. Maksudnya Al-Quran. Nah, untuk terjemahnya silakan kalian lihat sendiri. Nah, di sini bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk dan merupakan cahaya buat kehidupan kita. Mungkin itu saja dulu yang Bapak sampaikan ya. Karena penjelasannya Al-Quran tidak bisa terburu-buru. Khawatirnya nanti ada kekeliruan. Termasuk di sini pun Bapak nggak berani menerjemahkannya secara seperti ini. Silakan kalian lihat saja di surah An-Nisa ayat 174 ya. Dan seperti biasa, setelah kalian tulis, kalian pahami, nanti kalian mengerjakan. Pesan Bapak baik-baik, dikit lagi penilaian akhir semester. Nah, kalau kalian mengerjakannya sering terlambat dan kalian bukan yang PTM juga, maka itu termasuk dalam penilaian sikap. Ya, penilaian sikap kalian berarti kurang. Makanya tolong kerjakan tepat waktu. Di hari Jumat pun ada waktu sholat Jumat, jadi makanya bangun lebih pagi ya. Dan seperti biasa untuk passwordnya Bapak memakai password penolong. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.